Pemirsa, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat adalah pasangan petahana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ya, pasangan cagup-cawagup nomor urut 2 tersebut berjanji akan melanjutkan program-program yang telah dijalankan selama ini. Dalam undian yang digelar KPU DKI, pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat mendapatkan nomor urut 2. Pasangan Ahok Jarot diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Hanura. Partai-partai itu memiliki 52 kursi di DPRD DKI. Basuki Cahayapurnama atau Ahok merupakan petahana gubernur DKI. Sebelumnya Ahok adalah wakil gubernur, berpasangan dengan Joko Widodo sebagai gubernur. Setelah Joko Widodo terpilih sebagai presiden, Ahok menggantikan posisinya sebagai gubernur DKI sejak 2014. Pasangan Ahok, Jarod Saiful Hidayat adalah kader PDIP. Jarod adalah Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI Perjuangan. Ia juga pernah menjadi Wali Kota Blitar, Jawa Timur. Pada Pilgub kali ini, Ahok Jarot mengusung slogan Kerja Keras Bernyali. Ahok Jarot memiliki visi menjadikan Jakarta sebagai etalase kota Indonesia yang modern, tertata, rapi, manusiawi. Pasangan nomor 2 ini juga fokus pada manusia pembangunan seutuhnya dengan kepemimpinan yang bersih, transparan, dan profesional. Beberapa misi yang akan dijalankan Ahok Jarot mewujudkan pemerintahan bebas KKN, terbuka dan melayani warga. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga melalui jaminan kesehatan, pendidikan, hunian layak dan pangan terjangkau, serta transportasi publik yang ekonomis. Menata kota sesuai perubahan zaman untuk kehidupan sosial budaya warga. Selain itu, Ahok Jarot juga berusaha mewujudkan kehidupan perkotaan berbasis teknologi modern. Untuk mewujudkan visi misinya, Ahok Jarot berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Ahok Jarot memfokuskan pengembangan SDM bagi penghuni rusun. Rusun akan dijadikan pusat industri dengan memberikan modal dan pelatihan pada penghuni rusun. Di bidang birokrasi, Ahok Jarot menggunakan indeks performa untuk menentukan kinerja aparatnya. Di sektor pendidikan, Ahok Jarot akan melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar. Ahok Jarot menargetkan angka putus sekolah di Jakarta di bawah 0,5%. Ahok Jarot akan terus menambah jumlah sarana transportasi publik di Jakarta. Pasangan nomor urut 2 ini menjanjikan agar tingkat inflasi di DKI berada di bawah inflasi nasional dengan mengendalikan harga bahan pangan. Selain itu, Ahok Jarot menargetkan pembangunan 200 ruang publik terpadu ramah anak. Ya, pemirsa, sementara itu pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno maju ke Pilgub DKI dengan mengusung slogan Maju Kotanya Bahagia Warganya. Ya, pasangan tokoh pendidikan dan pengusaha itu berupaya membangun warga Jakarta, bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur. Dalam Pilgub DKI 2017, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Di DPRD DKI, Gerindra dan PKS memiliki 26 kursi. Anies Baswedan adalah mantan Menteri Pendidikan di Kabinet awal Jokowi JK. Anies selama ini lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan lewat program Indonesia Mengajar. Di bidang politik, ia juga pernah ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat. Sedangkan pasangannya Sandiaga Uno adalah seorang pengusaha. Sandiaga masuk ke Partai Gerindra dan terakhir menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Di Pilgub DKI, pasangan nomor urut 3 ini mengusung slogan Maju Kotanya, Bahagia Warganya. Menurut Anies, pembangunan saat ini lebih terpusat ke infrastruktur dan kurang memperhatikan warganya. Karena itu, pasangan Anies Sandi ingin lebih memprioritaskan pembangunan manusianya. Menurut Anies, tidak ada kota maju jika manusianya tidak berkualitas. Dalam visi misinya, Anies Sandi juga ingin mewujudkan kepemimpinan yang humanis yang bisa menggerakkan birokrasi yang efektif. Selain itu, menjanjikan harga bahan pangan terjangkau, pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan, serta ketersediaan lapangan pekerjaan.
Dalam kampanye-kampanyenya, Anies Sandi mengedepankan program KJP dan KJS Plus yang merupakan perluasan dari program KJP dan KJS yang sudah ada. Sementara di berbagai kesempatan, Sandiaga menyampaikan program One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship atau OKOC. OKOC berupaya menciptakan pengusaha sekaligus membuka lapangan kerja baru. Dalam berbagai kesempatan, pasangan Anies Sandi juga menjanjikan akan menata kawasan kumuh tanpa penggusuran. Ya, pemirsa, kita sudah sampaikan tadi beberapa informasi ya berkaitan dengan profil dari kedua pasangan calon gubernur yang diperkirakan akan maju dalam putaran kedua. Tadi ada dari Anies Sandi dan juga Ahok Jarot. Ya. Nah, Bang Yos, Anda melihatnya seperti apa ini? Kalau kita lihat PR-PR-nya ya, isu-isu juga udah akan menjadi salah satu yang panas adalah banjir, macet, dan juga gusuran lainnya. Kalau visi misi itu selalu enak didengarkan gitu kan. Tetapi menurut pandangan saya yang paling penting gubernur yang terpilih antara dua nanti ya, yang masuk final ini, dia harus seorang eksekutor gitu. Sebenarnya konsep-konsep itu kan sudah ada kan, tinggal dipelajari lagi, lihatlah dokumen-dokumen yang ada. Aku waktu menjabat juga gitu, dari zaman Bang Ali Sadikin saya lihat apa yang sudah dibikin senior saya itu. Yang mana relevan mesti saya lanjutkan, kalau enggak malah saya datangi rumahnya. Saya setiap sebulan sekali ngumpulkan para senior saya gitu. Saya minta saya dikoreksi ya, dan bahkan Ali Sadikin pun saya jadikan penasihat saya selama saya jadi gubernur. Ya, jadi menjadi penting ya, seperti itu kan. Dia tahu, sehingga sekali lagi dia bukan nanti kalau sudah menjabat selalu mengutarakan hal-hal yang idealis itu, yang nggak mungkin bisa dieksekusi. Ya harus yang realistis. Keadaannya memang sudah kayak begini, apa gitu. Nah, ini yang harus dicermati baik dari sisi penyelenggara, baik dari sisi keamanan maupun dari pihak KPUD sendiri. Apa nih Bang Yos? Nah, ini kan di tengah-tengah pilkada ini ada kasus ya, kasus hukum lah katakan, yang menimpa salah satu calon gitu kan. Nah, ini kan jadi pemicu ya apabila penanganannya itu tidak adil gitu. Jadi para penegak hukum itu yang penting dalam menangani kasusnya Pak Ahok ini harus adil. Artinya dia harus berani. Oh, ini memang nggak salah, harus berani. Referensinya begini nih alasan saya. Tapi dia harus salah. Dia memang salah apa anunya gitu. Sehingga sebuah keputusan itu harus bisa diterima. Pada saat orang merasa diperlakukan tidak adil, ya pasti akan terjadi reaksi. Dan itu sangat rugi luar biasa kita. Karena ibu kota negara, sekali lagi saya katakan tadi, harus jadi barometer. Bahwa dari kemajemukan ini kan, di sini ini kan miniaturnya Indonesia kan. Semua etnis ada, kita mau cari orang Tionghoa, cari Arab, dari Pakistan, dari India ada. Suku semua terwakili. Ya. Lalu agama, 6 agama terwakili. Lalu si kaya, si miskin, si pandai, ada semua di sini. Jadi inilah keunikan kita. Heterogenitas ini bagaimana kita bisa menyatukan. Kalau miniaturnya Jakarta saja nggak bisa, apalagi makronya secara nasional. Dan itu rugian amat besar kalau pilkada itu menyebabkan kita retak. Karena kita sudah ratusan tahun hidup berdampingan dengan perbedaan itu, nggak ada masalah. Zaman Belanda, zaman Jepang sampai kita merdeka. Kalau ada itu pun hanya sifatnya lokal lah, di daerah mana terjadi pembakaran gereja. Tapi secara masa Indonesia nggak pernah terjadi. Tetapi ini jangan disepelekan yang sekarang gitu kan. Itu kita deteksi dengan datangnya orang-orang luar masuk Jakarta hanya gara-gara masalah ini. Tetapi harus bisa kita cegah. Tetap harus waspada begitu ya Bang Yos ya. Baik ke Mas Yoga, mungkin terakhir kira-kira PR apa yang harus dilakukan dua pasangan calon ini, baik Ahok dan juga Anies, kira-kira apa yang paling tidak supaya bisa meraih pendukung? Ini kan kalau pendukungnya udah nggak mungkin berubah lagi nih ya. Ini merebut suaranya Agus ini gimana, dan kemudian mengambil suara golput juga gimana? Kesimpulannya ada 3 menurut saya yang harus segera dilakukan. Yang pertama, tim sukses dari masing-masing paslon tadi segera bergerak cepat untuk segera mematangkan konsep-konsep yang sudah ditawarkan tadi. Artinya tinggal lebih dari 1 bulan. Artinya setiap konsep tadi harus lebih dimatangkan dan membumikan tadi ya. Eksekusi yang dikatakan Pak Bang Yos tadi. Tentu dari paslon 1 akan fokus kepada program-program yang sudah dilakukan. Nah, tapi bagi paslon 2 ya, tapi bagi paslon 3 yang lebih fokus adalah bagaimana wacana-wacana yang kemarin sudah diungkapkan bisa direalisasikan, tetapi secara realistis, gitu. Karena tantangannya ada di situ sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu
kita berharap bukan isu-isu sara yang muncul, karena kita bicara soal bagaimana menata kota yang baik dan benar tentunya. Ini akan memberikan contoh bagaimana membangun Jakarta dan juga kota-kota di Indonesia sebenarnya, bagaimana partisipasi masyarakat, tadi yang sudah singgung anak muda sebagainya. Nah, ketiga yang tidak kalah penting, selama proses ini kita berharap kondisi Jakarta tetap kondusif, tapi pembangunan tetap harus jalan gitu. Jangan lupa APBD DKI 2017 kan sudah disahkan juga. Pembangunan harus tetap jalan. Ini jangan gara-gara konflik-konflik yang berkepanjangan pembangunan juga berhenti. Nah, menurut saya yang harusnya tetap diutamakan seperti pelayanan warga, pembangunan-pembangunan yang sudah direncanakan sehingga pada tahun 2017 pun pada akhir tetap ada progres pembangunan. Jangan lupa 2018 kita jadi tuan rumah Asian Games. Jadi ada PR yang juga harus dikerjakan. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Yoga dan juga Bang Yos telah hadir bersama kami untuk membahas bagaimana kedepannya di putaran kedua nanti dan apa yang harus dilaksanakan. Ya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Special Report Jakarta Memilih. Anda bisa mengakses informasi terkini di website kami di berita1.com. Atau mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Ya, saat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari akan kami hadirkan dalam Jurnal Malam. Saya Kevin Ekan. Saya Eliza Sandiri dan sampai jumpa.